بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأجدادنا وعلمنا لمن أحبنا ولمن نحب لمن أوصانا بالدعاء ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian kita kirimkan Fatihah untuk Ananda Qabil Faz Syauqi bin Sandi Mandasya yang pada malam hari ini beliau menyiapkan ya akikah untuk anaknya. Mudah-mudahan hajat-hajatnya diberikan oleh Allah, ditunaikan seluruh hajatnya dan dijadikan anaknya menjadi anak yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah jadikan fidaan lahu minan nar, Allah jadikan itu sebagai penebus dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Min kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih tentang kajian kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, membahas tentang zuhud di dunia dan anjuran untuk at-taqallul, mensedikitkan dari dunia, dan keutamaan fakir, keutamaan dari fakir. Ada ulama yang mengatakan fakir lebih aula. Kenapa? Karena fakir adalah sifat aslinya hamba. Fakir. Ada yang mengatakan kaya lebih utama, kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena saat ketika orang yang fakir diuji dengan kekayaan, belum tentu dirinya sanggup dengan kekayaan. Jadi kaya yang bersyukur itu artinya apa? Dia hanya sebagai perantara, sehingga sampainya titipan Allah kepadanya tidak sampai ke dalam hati, sehingga apa yang sampai dia sebagai wadah penyambung untuk yang lain. Sehingga ini ujiannya berat. Belum tentu yang fakir tadi mampu dalam kondisi itu, sehingga semuanya punya keutamaan. Intinya adalah fakir yang sabar dan kaya yang bersyukur ya. Masih tentang bab ini, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dengar nasihat-nasihat Kanjeng Nabi ini bisa menjadi obat hati kita ya, tentang ketika saat dunia itu masuk ke dalam hati. Sungguh demi Allah, itulah satu-satunya hal yang membuat kita tuh sulit khusyuk dalam ibadah. Kita susah khusyuk ibadah itu saat ketika dunia itu masuk ke dalam hati kita. Sulitnya menatap Allah itu disebabkan oleh apa? Oleh masuknya dunia ke dalam hati. Sehingga doa-doa dari guru kita apa? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Minta sama Allah. Kalau kita merasa sulit, ya Allah saya tuh pengen dalam hatiku ini bersih dari kecintaan kepada dunia, dan kita sulit untuk menghilangkannya, minta sama Allah, Allah yang punya hati. Kalau kita yang berikhtiar sendiri memang tak mau. Kita minta kepada Allah, ya Allah bersihkan, jernihkan hati ini daripada ta'alluq dan kecintaan kepada dunia. Karena itulah menghalang hijab terbesar kita untuk bisa indah dalam munajat kepada Tuhan. Berapa puluh tahun kita ibadah, sulit untuk menghadirkan rasa khusyuk dalam ibadah, manis dalam ibadah. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, wa ju'ilat qurratu 'ainin li fi shalah. Penyejuk diriku itu dalam salat. Sehingga dikatakan kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kapan ketika ditimpa suatu hal kepadanya, beliau langsung buru-buru salat. Kenapa? Dalam salat itu adalah penyejuknya, penenangnya.
Jadi seandainya kalau kita sholat pengennya cepat selesai, artinya apa? Kita akhlaknya nggak kayak akhlak Nabi. Ya. Lalu bagaimana? Ya kita harus mawas diri. Sejauh itu kita dari Nabi. Apa yang masalah dalam diri kita? Kecintaan dunia yang terlalu berlebih, sehingga sulit kita bisa merasakan manis dalam sholat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu hulwah, hulwah itu manis. Khadirah itu artinya hijau. Kenapa dikatakan hijau? Karena itu dua sifat yang disenangi oleh manusia, manis dari sisi rasanya dan hijau dari sisi senang melihatnya. Itu dunia sifatnya hulwatun khadirah, manis saat dianggap, dirasa bahwa oh ternyata kayaknya nikmat. Khadirah dipandang menggiurkan, ya, dipandang menggiurkan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah khalifah atas dunia itu. Maksudnya apa? Allah itu menjadi pemilik, sehingga kita jangan sesekali menggunakan apa yang Allah berikan kecuali atas perintah dan izin dari Allah. Ini yang pertama. Apapun yang Allah titipkan ke kita, jangan sampai itu keluar dari kita kecuali atas sesuatu yang Allah berikan izin, yaitu sesuai dengan syariat. Fayanzuru kaifa ta'malun, lalu Allah melihat, membalas apa yang kalian lakukan. Fattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Dari apa? Dari kecondongan kepada perhiasan duniawi dan kepada manisnya duniawi. Ya, kecondongan hati ya yang dimaksud. Siang malam yang dibayangkan bagaimana kita bisa mendapatkan kesenangan duniawi. Takutlah kepada Allah dari rasa itu. Wattaqun nisa, dan takutlah kepada wanita. Ini kata siapa? Penyanyi. Wanita racun dunia itu nyanyi siapa? Wattaqun nisa ay ihdharu hunna an yahmilakunal iftitan bihinna ala tarki ma tuliba minkum minat takalif. Hati-hati mereka itu membawa fitnah kepada kalian untuk kalian meninggalkan apa yang diwajibkan kepada kalian. Dan ada dulu kawan kita tidak jadi ngaji itu karena bininya tidak boleh ngaji. Mau ngaji, tidak usah ngaji-ngaji Pak. Ya, ngaji tidak boleh, kan kasihan. Nah sebaliknya, berapa banyak juga seorang istri dihalangi dirinya untuk berbuat ibadah oleh suami, ada juga. Jadi ini sebenarnya Nabi itu kan ketika mengkhitab laki-laki, yang dikhitab itu perempuan juga Pak. Jadi dalam hukum Islam ini, an-nisa syaqaiqul ahkam, ya, wanita itu sama hukumnya dengan laki-laki. Kalau seandainya Nabi menggambarkan hati-hati ya sama wanita, bagi laki-laki dalam satu waktu, hati-hati untuk kalian wahai perempuan tentang laki-laki. Berapa banyak wanita juga terfitnah oleh laki-laki. Sudah nikah masih melirik suami orang, itu banyak. Nah ini fitnah juga. Ya sekarang ini kan macam-macam berita ya, media sosial dan lainnya. Yang selingkuh bukan hanya laki-laki, tapi perempuan pun selingkuh. Ini artinya apa? Potensi untuk dapat fitnah bagi laki-laki atau perempuan itu sama. Awas ya. Jadi jangan menyalahkan Nabi itu menyalahkan perempuan, enggak, itu sama sebenarnya. Jadi jangan sampai kok wanita yang jadi fitnah, laki-laki itu jadi fitnah juga gitu. Bagi perempuan. Wattaqun nisa, ya, takutlah kepada wanita. Bagi wanita takutlah kepada laki-laki. Wa an Anas radhiyallahu anhu, ya, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Apa? Tidak ada kehidupan yang abadi kekal. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa dunia ini akan dihabiskan dengan kematian? Mati itu hidup enggak? Enggak, yang namanya mati ya mati.
Nah, seandainya hidup itu, hidup di dunia ini akan diakhiri kematian, maka hakikatnya bukan kehidupan. Yang disebut hayah itu kan artinya hidup selamanya. Ya, jadi Allahumma la aisha illa aishal akhir. Hakikat hidup itu hidup akhirat. Dan ini doa bisa kita baca saat ketika apa? Kita melihat perkara yang membuat hati kita terfitnah olehnya. Mohon maaf, sudah punya bini, cukuplah dia melihat bini orang, tertarik dia sama bini orang. Apa doanya? Allahumma la aisha illa aisha, ya Allah, ini hanya nafsu sesaat memfitnah diri saya, ya Allah, jangan sampai tergoda. Oh, bini orang kok. Nggak ada. Melihat tetangga, melihat rumah bagus yang dimiliki orang, melihat kendaraan orang lain, hati-hati jangan sampai kita gini, wah, jangan sampai. Sekali kita mengatakan wah, pandangan itu akan menggelapkan hati. Nanti sholat itu khusyuknya hilang. Sholat zikir, manisnya zikir hilang dengan pandangan itu. Karena satu kali pandangan dunia dengan pandangan ta'zim, mengagungkan, itu bisa menjadikan satu titik hitam dalam hati. Dan dampaknya luar biasa dalam iman kita. Apa 3 pandangan yang membuat hati kelam? 3. Pandangan maksiat dengan syahwat, pandangan lawan jenis aurat dengan syahwat. Lalu yang kedua, memandang dunia dengan penuh rasa pengagungan. Lalu yang ketiga, memandang orang lain dengan merendahkan. Ini pandangan-pandangan yang buat hati kelam dan gelap. Awas, hati-hati mata kita jaga. Melihat pun langsung baca doa ini. Manusiawi seandainya, kami manusiawi juga, melihat hal indah kami tertarik dan pengen baca doa ini. Allahumma la aisha illa aishal akhir, ya Allah, kehidupan itu kehidupan akhir. Kalau memang ada kode takdirku untuk memang Allah tuliskan untuk itu, pasti dapat. Gak mesti harus menjadi tujuan hati dan ketamakan hati. Yang benar. Ya, hafal doanya ya. Allahumma la aisha illa aishul akhir. Wa qalahu, dalam syarahnya, wa qalahu fi asril ahwal aidan, dan Nabi SAW juga mengucapkan ini dalam kondisi yang sangat senang. Oke, kita saat sulit, kita selalu menjadi obat, ya Allah, tidak apa-apalah sulit ini, karena kehidupan abadi adalah kehidupan akhirat, ini tidak selamanya. Nah, Rasul pun mengucapkan ini dalam kondisi lagi senang. Saat kapan? Lamma ra'a kathratal mu'minina fi yaumi Arafah fi hajjatil wada, ketika banyak melihat orang beriman di haji wada pada waktu Arafah. Haji wada ini sudah di akhir-akhir. Islam sudah dalam kondisi sempurna disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak banyak lagi peperangan. Apa doanya? Labbaika innal aisha aishul akhir. Labbaik, selamat datang. Sesungguhnya hidup itu adalah hidup akhirat. Dalam kondisi senang pun kita harus ngomong gitu. Jadi omongan tadi bukan saat ketika sulit. Saat senang kita harus ngomong gitu. Supaya jangan sampai kemudahan, kebahagiaan membuat kita terlena dan kita menganggap ini kehidupan kita di sini. Jangan sampai gitu ya. Nah, kita dengar sama-sama, kita dengar hadis Nabi, sama-sama kita jadikan teladan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutbi'ul mayyita thalathun, mayit itu akan diikuti 3 hal. Kalau mati, jenazah ini pas mati diikuti 3 hal. Apa yang mengikuti? Ahluhu, yang pertama keluarganya, pas mati diiring ke kubur, keluarganya nganterin. Wa maluhu, status hartanya belum dipermasalahkan sama ahli waris, masih sedih, masih mikir apa? Loh, ini baru meninggal, tidak terpikir tentang harta yang tersisa. Wa amaluhu, dan yang terakhir diikuti apa? Oleh amalnya. Jadi diikuti oleh keluarga, harta, dan amal. Fayarji'u ithnani, yang 2 balik, wa yabqa wahid, yang 1 tinggal. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya, hartanya balik. Keluarganya dah mulai bisa tertawa malam nanti. Saya melihat ada orang meninggal hari paginya,
anak cucunya malamnya masih sudah bisa bercanda gurau, sedihnya sebentar, merasa kehilangannya sebentar, ya. Dan yang balik hartanya balik. Kenapa? Karena otomatis saat orang meninggal itu kepemilikan menjadi kepemilikan ahli waris bagi harta yang tidak diwasiatkan melebihi dari 1/3. Otomatis langsung meninggal langsung jadi milik ahli waris dengan hak-haknya, tidak jadi milik si mayit lagi. Yang selama ini diusahakan langsung jadi ahli waris, selesai. Wa yabqa amaluhu, tersisa apa? Amalnya sisa. Yang ngawanin itulah amal kita. Yang setia itu amal. Yang tidak pernah meninggalkan kita adalah amal. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa anhu qala, dan diriwayatkan daripada Sayyiduna Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumil qiyamah. Nanti akan didatangkan orang yang paling dapat banyak kenikmatan ahli dunia min ahli nar, walhal dia adalah ahli neraka yaumil qiyamah, di hari kiamat. Nanti orang ahli neraka yang dulunya paling senang didatangkan oleh Allah, ditanya, fayasbaghu fin nari sibghah, lalu dia dicelupkan ke dalam api neraka, sedikit dicelupkan, sudah dihisap, dihitung, ternyata ahli neraka, ataupun dia memang kafirnya, dicelupkan, dicicipkan masuk ke dalam api neraka. Tsumma yaqal, kemudian dia ditanya, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat, engkau pernah merasakan kebaikan sedikit pun? Adakah engkau melihat ada kebaikan yang kau rasakan selama engkau hidup? Hal marrabika na'imun qat, apakah engkau pernah melewati satu kenikmatan di hidupmu? Fayaqulu, dia menjawab, la wallahi ya Rabb, demi Allah tidak pernah. Padahal siapa nih yang ditanya nih? Orang paling nikmat di dunia, orang paling dapat kesenangan di dunia, tapi ahli neraka. Ketika ditanya pernah merasakan senang? Enggak. Padahal dulu paling senang di dunia. Jadi kalau kita nengok ada orang terlihat senang di dunia, enggak usah begitu gaduh. Kita melihat orang ini gini, enggak usah. Tapi kita senang melihat apa? Ya Allah, orang itu bisa istiqomah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Orang itu kok hatinya, orang itu kok amalnya, orang itu kok solehnya, kok iri saya. Orang itu kok mau ibadah, mau ngaji, mau, saya kok tidak mau. Apa masalah saya? Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya, dan didatangkan dengan orang yang paling susah di dunia. Dari lahir sampai mati susah terus. Mungkin baru lahir, kondisi apa? Kondisi cacat, kecil sudah dihina-hina sama kawan-kawan, punya orang tua pun susah, di sekolahan dalam kondisi sulit, dihina, dicerca, di masyarakat dikucilkan. Ternyata ahli surga, min ahlil jannah, dia adalah ahli surga. Ini sebagai dua percontohan. Ada contoh orang ahli surga tapi di dunianya dulu susah, ada contoh ahli neraka dulu di dunianya orang yang paling senang. Bukan berarti artinya ada orang yang dari awal lahir susah artinya dia ahli surga, belum tentu juga. Ada yang lebih dahsyat, dia sudahlah susah, zalim terhadap dirinya, zalim terhadap orang lain, matinya su'ul khatimah, matinya dalam kondisi masuk neraka, ya ada juga. Ini sebagai contoh dari Nabi. Jadi jangan dalam gambaran, oh berarti kalau orang susah di dunia artinya ahli surga, artinya nih orang senang-senang nih artinya ahli neraka. Enggak, awas jangan sampai paham salah. Ini sebagai salah satu contoh. Ada orang yang paling susah di dunianya dan orang tersebut ahli surga. Kenapa? Dulunya amal soleh, dia ridho. Fayusbaghu sibghatan minal jannah, lalu dia dicicipi dengan satu cicipan surga, melihat keindahan surga. Masya Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita surga
bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu, lalu dikatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qad, pernahkah engkau merasakan kesulitan selama hidup di dunia? Padahal seumur hidup susah. Pas dicicipin surga ditanya, pernah tidak merasa susah? Hal marra bika syiddah qad, pernahkah engkau melewati kesulitan dalam kehidupan duniawi? Fayaqulu la wallah, tidak pernah ya Allah, dah lupa dengan kesulitan-kesulitan dunia saat ketika sudah dicicipi kenikmatan surga. Fayaqulu la wallah, demi Allah tidak pernah. Ma marrabi bu'sun qad, saya tidak pernah melewati kesulitan. Walau ra'aitu syiddatan qad, dan saya tidak pernah melihat adanya kesulitan sekalipun. Ya. Wa 'anil Mustawrid bin Shiddad radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Mustawrid bin Shiddad, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti kalian memasukkan jari ke dalam lautan, falyanzur bima yarji, pas kita tarik apa yang tersisa di situ? Suka. Apa yang tersisa? Apa? Ada satu tetes. Satu tetes itu dunia, dan yang tersisa adalah akhirat. Lautan itu akhirat. Nah, ini yang diperebutkan semua manusia. Ini yang bikin orang gaduh. Ini yang membuat orang rela berbunuhan. Bahkan dalam sejarah perang itu terjadi itu karena dunia, karena kekuasaan. Ingat, dunia itu bukan hanya bentuk nominal harta, bukan bentuk, tapi kekuasaan, kepentingan. Ini dunia, awas ya. Dunia itu bukan hanya dalam bentuk rupiah, tapi kekuasaan dan yang lain. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq wan nasu kanafaihi, dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari melewati pasar di kota Madinah, dan orang-orang sahabat ada di sekitarnya, sedang berjalan, samping-sampingnya sedang jalan gitu, ada sahabat lain. Famarra bijadi asaq mayyit, lalu Rasul melewati kambing kecil mati bangke yang kupingnya kecil. Ada yang mengatakan kupingnya putus, dua, ada yang mengatakan kupingnya putus atau kupingnya kecil. Ini kalau di kalangan Arab ada kambing itu kupingnya itu putus atau kecil itu tidak laku, Pak. Jangankan mayit ya, jangankan bangke, yang hidup pun tidak mau orang beli. Ya, ada kambing yang kupingnya putus atau kupingnya kecil. Fatanawalahu, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambilnya. Mengambil itu istilahnya membalikkan kuping itu. Istilahnya menunjukkan kehinaan yang dipegang ini ya. Ini. Nah, ini menjadi dalil juga kalau kambing, bangke apapun kalau kering disentuh, asalkan tidak basah, dia tidak akan menajiskan sentuhan. Bukan berarti tidak najis, tapi tidak membuat yang lain jadi najis. Sama kayak ini, ketika ada cicak, ketika dia jatuh ke pakaian, kondisinya kering, kalau sekali lewat itu tidak najis, karena dia tidak menempel zatnya. Bukan berarti kayak cicak kering itu tidak najis, bukan, dia najis. Seandainya jatuh di sini, numpang lama di sini kita sholat, ya batal sholat kita kalau tahu. Kenapa? Najis yang nempel pada diri kita. Nah, Rasul memegang, dibalikkan begitu. Faqala ayyukum yuhibbu an ya'khudha hadza lahu bidirham. Siapa dari kalian mau beli ini 1 dirham? Apa 1 dirham? Mungkin kurang lebih sekarang 100.000 rupiah. 1 dirham ya. Kalau dinar ya 4,2 gram kalau dinar. Kalau dirham kurang lebih kalau uang kita sekarang 100.000. Siapa yang mau membeli ini 1 dirham?
bangkai tadi, bangkai kambing yang kupingnya putus atau kecil. Faqalu ma nuhibbu an naulana bi syai'. Kami tidak mau belinya ya Rasul. Wa ma nasna'u bihi, apa yang akan kami buat ini bangkai ini? Manfaat tidak, dagingnya tidak bisa kami makan. Qala atuhibbuna annahu lakum? Lalu Nabi bertanya lagi, mau tidak kalau ini untuk kalian? Tidak usah belilah, ambillah. Tidak usah beli, ambil nih. Kambing mati, bangkai tadi ambil. Qalu wallahi law kana hayyan lakana aiban annahu asad fa kaifa wa huwa mayyit. Demi Allah, kalau hidup pun dia tuh cacat. Ngapa kupingnya kecil, kupingnya putus? Kami tidak mau beli, apalagi ini bangkai ya Rasul. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wallahi demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Sungguh dunia itu lebih hina di hadapan Allah daripada ini. Allah itu lebih hina dari bangkai yang kalian lihat. Masya Allah, ini tamparan buat kita ya tak? Yang saat ketika dunia datang begitu bungah kita, hati kita nyambutnya. Tamparan buat kita yang pernah merasa saat datang dunia lalu bunga hati kita menyambutnya. Tamparan Pak buat kita Pak. Apa? Lebih hina dari bangkai. Kanafahi ay an janbihi wal asad as-saghir al-udhun. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala berkata, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hurratin bil Madinah. Saya berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu jalan, satu kota, satu desa di Madinah. Fastaqbalana Uhud, tiba-tiba kami dihadapkan dengan bukit Uhud, gunung Uhud di Madinah. Faqala ya Abu Dzar, lalu Rasul bertanya, wahai Abu Dzar. Qultu labbaika ya Rasulullah, labbaik ya Rasul. Qala ma yasuruni ayyakuna indi mithlu Uhudin hadza dhahaba yamdi alayya thalathatun wa indi minhu dinar illa syai'un arsadahu lidainin. Aku tidak senang bahwa saat ketika saya punya gunung emas sebesar bukit Uhud ini, yang gunung itu dalam kepemilikanku selama 3 hari, kecuali sesuatu yang saya simpan untuk bayar hutang. Kalau saya ini punya gunung emas ini, saya tidak mau ini lebih dari 3 hari dalam genggaman saya, kecuali saya sisakan dikit untuk bayar hutang saya lunasi. Sisanya untuk apa? Ila an aqula bihi fi ibadillah hakadha wa hakadha wa hakadha, kecuali saya akan mengatakan kepada hamba Allah ini, nih, hakadha ini, an yaminihi, orang yang di sekitar kanannya, wa an shimalihi, orang di sekitar kirinya, wa min khalfihi, dan orang yang di belakangnya. Tsumma sara, kemudian berjalan baginda, faqala, seraya bersabda, innal aktsarina, sesungguhnya orang yang banyak hartanya, humul aqalluna yaumil qiyamah, mereka adalah orang yang sangat sedikit di hari kiamat. Artinya apa? Banyak yang tidak selamat saat diuji harta. Makanya ini menurut ulama apa? Orang kaya yang syakur, yang bersyukur itu lebih afdal. Kenapa? Karena sulit ujiannya, sering gagalnya. Nah, saat ketika kita ini diuji saat sulit, maka saat sulit hartanya bersyukur. Jadi saat banyak-banyaknya itu menghukum kita. Rasulullah SAW hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ibadi man la yuslihuhu illa al-ghina fa in afqartuhu afsadtuhu. Sebagian dari hambaku tidak baik untuknya kecuali aku jadikan kaya. Kalau aku jadikan miskin, miskin ngerusaknya. Ada orang pantasnya kaya. Wa min ibadi man la yuslihuhu illa al-faqr. Ada sebagian kelompok hambaku tidak patut dan tidak layak baginya kecuali aku jadikan fakir, pas-pasan, susah, makan gaji kerja sehari habis sehari, fakir. Fa in aghnaytuhu afsadtuhu, kalau aku kayakan aku akan merusak dirinya. Ini obat kita saat ketika kita sudah berikhtiar sebagai manusia, kewajibannya ikhtiar.
lalu apa yang didapatkan segitulah. Jangan berpikiran lebih tentang itu. Kenapa? Karena kita tahu saat lebih, maka lebihnya itu akan menjadikan balak bagi kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau rahimnahum wa kasyafna ma bihim min durril lalajju fi tughyanihim ya'mahun." Kalau kami buka kesulitan mereka, mereka itu setelah itu akan melaju dalam kesesatan. Jadi kadang-kadang dibikin sulit itu dalam rangka Allah ingin jaga hubungan kita sama Allah. Selalu kita ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innal aktsarina humul aqalluna yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang banyak hartanya mereka adalah yang sedikit di hari kiamat. Illa man qala hakadza wa hakadza wa hakadza. Kecuali orang-orang yang mengatakan ini. Ini apa maksudnya? Diberikan. An yaminihi, dari orang yang di kanannya, dan shimalnya, kirinya, wa an khalfihi, dan dari yang di belakangnya. Wa qalilun mahum thumma qala li, kemudian baginda berkata kepadaku, makanuka la tabrah hatta atika, engkau berada di tempatmu sampai aku datang kepadamu. Ini suatu malam. Hadis ini pada waktu malam yang gelap, lalu Sayyidina Abu Dzar, tetap di sini, jangan pindah sampai aku nanti datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuman talaqa fi sawadil laili hatta tawara. Kemudian Rasul berangkat pergi di kegelapan malam sampai hilang dari pandangan Abu Dzar. Abu Dzar, tunak di sini ya, saya nak pergi sebentar. Suruh tunak. Akhirnya Rasulullah berjalan sampai hilang di pandangan Abu Dzar. Fasami'tu sautan qad irtafa'a. Lalu saya mendengar suara yang keras. Abu Dzar saat disuruh diam sama baginda dengar suara keras. Fatakhawwaftu an yakunna ahadun qad arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya khawatir ada orang yang menculik Nabi. Karena Rasulullah itu saat ketika datang ke Madinah pernah dikatakan bahwa beliau itu tidak akan tidur kecuali ada satu orang yang jaga, yang tidak tidur. Itu baru-baru sampai Madinah itu begitu Nabi. Karena orang-orang kafir Quraisy ini mengintai anak bunuh. Jaminan dari Abu Jahal apa? Kalau bisa bunuh Rasulullah akan diganjar dengan 100 onta. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah tidak tidur kecuali ada yang jaga, ada yang bangun melihat kondisi. Jadi kekhawatiran sahabat tentang baginda sallallahu alaihi wasallam itu tinggi. Dijaga betul Nabi, jangan sampai ada hal terjadi kepada Nabi. Karena ketika ininya sudah bermasalah, ya umatnya bermasalah. Ini sebelum turun ayat, kata Syekh Yusri mengatakan apa? Sebelum turun ayat wallahu ya'simuka minan nas apa? Dan Allah menjaga dirimu dari gangguan manusia. Sebelum turun ayat ini. Maka setelah turun ayat baru baginda bisa tidur. Setelah turun ayat Allah akan jaga diri, baru Nabi bisa tidur. Fa'aratu an atih, lalu kata Abu Dzar, saya pengen datang kepadanya, datang kepada Rasul, pengen ngejer. Apa masalahnya nih? Takut jangan-jangan baginda ini bermasalah, diculik sama orang kafir Quraisy. Fadzakartu qaulahu, lalu saya ingat nasihatnya, la tabrah hatta atik, jangan pergi sampai aku datang. Ingat ada jadilah. Tadi katanya suruh diam di sini. Falam abrah hatta atani, maka senantiasa saya dalam kondisi yang tetap sampai baginda datang kepadaku, tidak ada masalah. Faqultu laqad sami'tu sawtan takhawwaftu minhu, maka saya berkata, sungguh saya mendengar suara yang buat saya takut ya baginda. Fadzakartu lahu, lalu saya mengingat tentang dirimu. Faqala wa hal sami'atahu, lalu baginda berkata kepada Abu Dzar, kau dengar tadi suara tadi? Qultu na'am, jawaban Abu Dzar, ya saya dengar. Qala dzaka Jibril atan, itu Jibril datang kepadaku. Malaikat Jibril itu 2 kali menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk asli, selebihnya dalam bentuk jelmaan. Cuma 2 kali ketemu baginda Nabi dalam wujud asli Jibril. Itu Jibril, malaikat Jibril kalau berdiri kakinya di bumi, kepalanya di arasy. Punya sayap, sayapnya 700.
Malaikat Jibril besar. Jadi malaikat Jibril biasanya menjelma dalam bentuk-bentuk indah. Kalau sahabat biasanya sahabat-sahabat yang cakep biasanya. Ya, sahabat-sahabat yang cakep. Nah, Jibril mendatangi dalam bentuk itu. Kadang dalam bentuk laki-laki muda yang berparas muda, rambutnya hitam, baju putih. Jibril datang dalam wujud-wujud yang indah. Jadi malaikat Jibril jarang datang kepada Nabi dalam wujud asli, dalam bentuk pertolongan laki-laki. Karena saya dulu pernah ingat waktu ketika di Mesir, waktu itu tahun 2011 selesai ujian semester. Nah, silaturahim ke rumah senior Bang Ridwan yang sekarang sudah punya pesantren di Riau, Ustaz Ridwan. Main di daerahnya Mansuro silaturahim. Pas main ternyata Mesir itu lagi dalam kondisi sulit. Waktu dulu 2011, ada beritanya dulu. Masih ingat ya ceritanya Mesir dulu 2011. Ya, ketika pemberontakan mau menurunkan Hosni Mubarak itu. Apa yang terjadi? Evakuasi. Indonesia dievakuasi pemerintah. Lalu kita masih di Mansuro, masih di daerah, masih di provinsi. Sedangkan bandara cuma ada di Kairo, sehingga otomatis kita paksakan diri untuk berangkat ke Kairo dari Mansuro dengan kondisi sulit di perjalanan. Pokoknya semuanya sudah dihadang sama semua orang-orang Mesir. Kalau lihat orang-orang asing ini sudah kayak mana, ada bahasa-bahasa yang tidak mengenakan. Ada orang asing ditahan di jalan. Saya dewean Pak, sebagai orang asing saat itu tidak punya paspor, tidak punya kartu mahasiswa. Mungkin kalau punya kartu mahasiswa agak senang. Kenapa? Karena orang-orang Mesir itu memuliakan pelajar Al-Azhar, itu dimuliakan. Mereka menaruh pelajar itu di atas kepala dalam bentuk kemuliaan yang mereka berikan. Ini paspor tidak punya, kartu pelajar juga tidak punya Pak. Jadi kita ini statusnya tidak tahu nih. Paksa balik. Pas ketika balik beberapa kali dihentikan. Salah satu tempat kami diberhentikan 2 kali waktu itu. Pertama kali diberhentikan itu saya sudah dibawa sama warga sipil. Dibawa. Dalam hati saya matilah, innalillahi. Pikiran waktu diturunkan itu, perasaan saya sudah tidak akan lagi ketemu keluarga saat itu. Sudah hilang. Pikiran saya waktu itu udah mulai nak dieksekusi lah sama orang-orang itu. Tiba-tiba datang laki-laki tua baju putih. Padahal sebelumnya saya sudah ngaku saya ini thalib Al-Azhar, saya ini pelajar Al-Azhar. Mereka tidak percaya kan kita ini seorang thalib Al-Azhar. Pokoknya sudah dibawa. Mungkin dikiranya sipit orang Cina, mungkin. Tidak mungkin ada orang Cina datang ke sini katanya. Dari serius. Akhirnya datang laki-laki tua dari belakang muncul dengan berjalan. Ini pelajar. Dah, selamatkan dia, ini pelajar. Langsung dilepaskan dalam kondisi. Sampai sekarang saya mikir siapa laki-laki kenal lidah apa tidak. Tiba-tiba mau mengakui kita sebagai pelajar, tidak ada status, tidak punya paspor, tidak punya juga kartu pelajar. Jadi terkadang ya wallahu alam, siapapun bisa Allah utus dalam bentuk manusia. Sayyidina Ali pernah didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia, dalam rangka pertolongan yang diberikan. Suatu hari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, beliau punya uang sedikit. Yang uang ini niatnya dipakai untuk beli makanan untuk anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Datang Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Ali datang dan berkata, kata Siti Fatimah, tolong berikan ini untuk anak kita tidak makan. Sini saya belikan. Dibawa sama Sayyidina Ali uang itu. Ketika keluar rumah ada orang datang minta uang, mintanya senilai itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dikasih sama Sayyidina Ali. Padahal ini duit dipakai untuk anaknya yang tidak makan. Pulang ke rumah, istrinya Siti Fatimah melihat Sayyidina Ali tidak bawa apa-apa. Jawabannya khair, baik. Nah, begitu. Kalau sekarang dititipin makanan, duitnya hilang, apa yang terjadi? Perang dunia. Apalagi anaknya ini tidak makan, ini urusan makan anaknya. Akhirnya Sayyidina Ali merasa kayak mana? Keluar Sayyidina Ali dari rumah,
keluar dari rumah, bertawakal kepada Allah, niatnya berikhtiar, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ngapain? Bawa onta, bawa kuda, mohon maaf. Apa kata laki-laki? Mau tidak Imam Ali, mau tidak Sayyidina Ali untuk beli ini? Mau tidak wahai Ali beli? Berapa? 100. Ya, 100 bela beli. Aku tidak punya duit, dah tidak apa-apa, ambillah, belilah. Duitnya nanti boleh kredit. Ya, kredit itu dalam Islam boleh ya, taksid namanya, dalam agama itu taksid. Taksid itu kredit. Bayarnya boleh diangsur nanti. Bolehlah kalau kayak itu, saya bawa ya, dibawa. Tiba-tiba tidak selang lama datang laki-laki kedua sambil nengok, oh ini punya siapa? Oh ini punya aku, sudah aku beli tadi, walaupun kredit. Mau udah aku beli, berapa? 700. Oh silakan nih, aku bayar dengan cash. Jadi tadi dia beli 100 kredit, bahkan tidak ada DP, diganti dengan berapa? 700. Jadi dikasih, sudah cash nih, dibayar ya, 700 diambil, kuda dikasih, laki-laki yang pertama datang 100 yang dikasih, dia untung 600. Lalu datang ke masjid Nabi, ketemu sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Ali, saya yang kasih tahu apa kamu yang kasih tahu? Apa maksudnya? Nabi dah ngerti apa yang terjadi pada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali dengan ketawaduan, engkau yang ngasih tahu wahai Rasulullah. Itu yang pertama datang tuh Jibril, yang kedua Mikail. Jadi Masya Allah ya, kita sekali datang apa Israel langsung kalau gitu nyangkutnya apa ya, kita bisa jadi nih dalam kehidupan kita ada hal-hal yang seperti itu, bisa jadi itu malaikat yang Allah utus ya. Zaka Jibril atani, itu adalah malaikat Jibril yang datang kepadaku. Faqala, lalu Jibril berkata, man mata min ummatika, siapapun yang mati dari kalangan umatmu, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Makanya sebagian ulama ada yang bilang, yang dikatakan husnul khotimah itu apa? Yang matinya bawa iman. Karena Rasul bersabda, kuburan orang beriman itu raudhah min riyadil jannah, qabrul mu'min raudhatun min riyadil jannah. Kuburan orang beriman itu taman surga. Jadi kalau kita berdoa di sisi kuburan orang beriman, doanya mustajab. Kenapa? Karena kita berada di raudhah. Kan dalil kita, kenapa kok ada orang beriman ziarah kubur lalu berdoa di sisi kubur? Karena berada di taman. Sedangkan orang kalau berada di raudhah itu mesti mustajab. Apa kata baginda? Ma baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarku dan antara rumahku adalah taman surga. Makanya sekarang disebut raudhah. Doa di situ mustajab. Kenapa? Raudhah itu tadi taman surga. Di surga itu apa? Lahum ma yasha'una inda rabbihim, mereka dapat apa yang mereka mau. Di surga gitu dah. Lahum ma, kita mau apa dikasih sama Allah. Karena kita berada di taman surga. Nah, kuburan orang beriman itu taman surga. Apalagi kalau di sisi kuburan orang soleh, kuburan wali, lebih-lebih mustajab. Man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an, siapapun yang mati dari kalangan umatmu yang tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Makanya harapan kita matinya bahwa la ilaha illallah. Qultu, lalu saya bertanya, kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraq, sekalipun dia berzina ataupun dia pernah mencuri. Mungkin dalam Abu Dzar ya, mungkin yang mati bawa iman tapi amal soleh mungkin enggak. Dalam pikiran Abu Dzar akhirnya harus tanya ke Nabi, kalau dia beriman tapi gawenya berzina, mencuri, bagaimana ya Rasul? Qala wa in zana wa in saraq, sekalipun berzina, sekalipun dia mencuri, kalau dia mati bawa iman, dakhalal jannah. Inilah hadis-hadis seperti ini penguat pengokoh kita terhadap bentuk betapa mulianya orang beriman ya.
walaupun ahli maksiat ya, walaupun ahli mahal ya. Kata Imam Asy-Syadzili, lau kasyafallahu nural mu'min, kalau Allah membuka cahaya orang beriman, hakikat iman dalam hatinya, la ghattama bainas sama wal ardh, niscaya cahaya iman itu akan menutupi langit bumi. Cahaya hati orang beriman itu kalau Allah buka hakikatnya, itu cahayanya nutupi langit bumi, sekalipun ahli maksiat ya. Maka orang beriman di Ka'bah, sentuhannya menghapuskan dosa. Tak ada satupun dari dua muslim yang bersalaman, bertemu bersalaman, kecuali Allah hapus dosanya saat berpisah dari kedua tangannya. Berkah nyentuh Ka'bah, Ka'bah ngasih syafaat, kawan kita juga ngasih syafaat. Sama tak? Sifat-sifat Ka'bah itu ada pada diri kawan kita, Pak. Betapa banyak orang datang ke Ka'bah nangis, memuliakan, mengagungkan, tahu kebesaran Ka'bah, tapi sama saudara muslim tidak dimuliakan. Padahal sama sisi keberkahannya. Besok kawan sama kawan saling mensyafaati. Banyak hadisnya gitu. Orang meninggal tidak mau dia masuk surga ketika sudah dihisab ahli surga, kecuali dia ridho saat kawannya juga ahli surga. Artinya kan syafaat sama, bisa mensyafaati, bisa menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa hadza lafdzul Bukhari, ini adalah lafaz dari Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua, Allah merahmati kita semua, Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan apapun yang Allah ridhai dan Allah cintai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.